Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Kali ini teman-teman, saya membuat video dengan topik 5 judul dan rumusan masalah skripsi hukum tata negara, bagian atau part yang kedua. Nah, khusus di bagian yang kedua ini, saya membahas mengenai tema pemilihan umum. Kenapa teman-teman? Karena tidak lama lagi, sekitar 2 tahun lagi kita akan menghadapi yang namanya pemilihan umum secara serentak, baik itu pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum eksekutif. Bahkan pada tahun 2024 juga akan ada yang namanya pemilihan kepala daerah secara serentak. Jadi saya rasa tema-tema mengenai pemilu itu akan menjadi satu topik yang sangat menarik, dan saya yakin dosen Anda akan meloloskan judul yang akan Anda teliti. Oke? Nah, kita langsung mulai dari yang pertama teman-teman. Judul yang pertama adalah penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum Indonesia. Nah, sebelum kita bahas mengenai rumusan masalah dan latar belakangnya, saya perlu tekankan kepada teman-teman bahwa jika berbicara mengenai pemilu, ada 3 hal yang harus Anda pahami mengenai ambang batas atau threshold. Ketiga ambang batas tersebut adalah, yang pertama, ada namanya ambang batas parlemen, yang kedua ada ambang batas elektoral atau ambang batas pemilu, dan yang ketiga adalah ada ambang batas pemilihan presiden. Banyak dari antara mahasiswa tidak bisa memahami ini, bahkan tidak bisa membedakan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menjelaskan ini secara sederhana biar Anda bisa lebih memahami. Yang pertama, ada namanya electoral threshold atau ambang batas pemilu. Ini maksudnya adalah syarat atau ambang batas yang harus dipenuhi oleh satu partai politik supaya bisa ikut pemilu. Jadi nanti ada persyaratannya, misalnya harus memiliki perwakilan di seluruh provinsi, lalu kemudian di masing-masing provinsi harus ada 50% kabupaten kota, di masing-masing kabupaten kota harus ada 50% kecamatan. Seperti itu misalnya, walaupun setiap tahun atau setiap 5 tahun electoral threshold ini selalu berubah. Kemudian yang kedua, ada namanya parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Jadi ketika sebuah partai politik sudah ikut pemilu, maka belum tentu dia akan mendapat kursi di parlemen. Nanti akan ada batasan yang harus dipenuhi oleh satu partai politik supaya suaranya yang dia peroleh itu bisa dikonversikan menjadi kursi di parlemen. Itulah yang mau kita bahas di dalam judul yang pertama ini. Dan yang terakhir adalah presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Ini adalah ambang batas yang harus dipenuhi sebuah partai politik supaya bisa dia mencalonkan presiden ataupun wakil presiden. Itu dia teman-teman. Nah, khusus di dalam judul ini kita akan membahas mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Nah, di rumusan masalah yang pertama di sana dikatakan bahwa mengapa ambang batas parlemen perlu diberlakukan dalam pemilihan umum di Indonesia. Kita ketahui bahwa sejak reformasi 1998, partai politik begitu tumbuh subur bagai cendawan di Indonesia. Ya, ini agak berbeda dengan sebelumnya di masa pemerintahan Orde Baru, di mana partai politik itu hanya ada 2 dan 1 golongan karya. Jadi setiap pemilu itu pesertanya hanya 3. Nah, karena ini dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk berkumpul dan berserikat, maka kemudian dibukalah keran yang sebesar-besarnya kepada setiap partai politik untuk ikut di dalam pemilu. Makanya kemudian pernah sampai 48 partai politik ikut di dalam pemilu. Tapi ternyata teman-teman, banyaknya partai politik yang ikut di dalam pemilu itu tanda kutip tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap demokratisasi. Kenapa? Karena itu juga akan bisa bertentangan dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Nah, ketika misalnya banyak partai politik
yang ikut pemilu, lalu kemudian banyak juga partai politik yang meloloskan wakilnya di DPR, maka suara DPR itu menjadi semakin nyaring, suara DPR itu menjadi semakin tanda kutip berisik dan bisa mempengaruhi kinerja daripada presiden. Padahal kita sudah tahu bahwa Indonesia itu kan menganut yang namanya sistem presidensial. Salah satu yang paling diinginkan dalam sistem presidensial adalah situasi yang kondusif atau tidak terlalu banyak konflik seperti di negara yang memiliki sistem pemerintahan parlementer. Karena salah satu ciri dari sistem presidensial adalah bahwa presiden itu tidak boleh diberhentikan dengan alasan politik. Dan di dalam sistem presidensial itu tidak ada yang namanya mosi tidak percaya seperti yang ada di dalam sistem parlemen. Ini bisa Anda lihat misalnya ketika Indonesia menganut sistem parlementer pada tahun 1950, bisa Anda bayangkan dalam 9 tahun Indonesia berganti 9 kali kabinet. Belum sempat dia bekerja sudah digantikan begitu. Padahal kita tahu bahwa kabinet itu idealnya dia bekerja 5 tahun, karena tahun pertama dia masih konsolidasi, kemudian tahun kelima itu sudah persiapan ke pemilu berikutnya. Artinya bahwa walaupun masa kerja kabinet itu 5 tahun, tapi efektifnya itu hanya 3 tahun. Nah, oleh karena itulah supaya jangan terlalu banyak berisik partai politik di parlemen, maka diperlukan yang namanya ambang batas parlemen. Itulah untuk rumusan masalah nomor 1, supaya semakin sedikit partai politik yang duduk di parlemen. Karena di berbagai negara lawan daripada sistem presidensial adalah sistem multipartai yang sangat ekstrim, seperti yang pernah diberlakukan di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh ambang batas parlemen terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Jadi ketika misalnya jumlah partai politik itu di dalam satu negara sudah semakin sedikit yang ada di parlemen, maka kemudian akan mudah menentukan bagaimana yang mana oposisi, yang mana pendukung pemerintah. Nah, diharapkan dengan semakin sedikitnya jumlah partai politik di parlemen, maka suara-suara ataupun aspirasi daripada partai politik itu semakin mengerucut. Ya paling tidak pilihannya adalah setuju atau tidak dengan kebijakan yang diambil oleh presiden. Dengan demikian, situasi akan lebih kondusif dan akan lebih mendukung kinerja daripada pemerintah. Itulah pengaruhnya terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia. Nanti bisa Anda bandingkan antara misalnya mulai tahun 99 sampai 2004, 2004 sampai berikutnya sampai kepada tahun 2019. Karena semakin sedikit partai politik, situasi negara ataupun kebijakan-kebijakan negara itu akan semakin mudah dieksekusi. Kemudian kita masuk ke judul yang kedua, yaitu penerapan sistem pemilu distrik sebagai alternatif penyederhanaan partai politik di Indonesia. Teman-teman, di judul nomor 1 juga kita sudah berbicara bahwa sistem multipartai ekstrim itu akan berbahaya dalam sistem presidensial. Oleh karena itu, karena Indonesia sudah kukuh menerapkan sistem presidensial, maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan mengurangi atau menyederhanakan partai politik, dengan tidak mengurangi kesempatan terhadap setiap orang untuk membentuk partai politik. Artinya di sini diperlukan salah satu cara atau alternatif bagaimana menyederhanakan partai politik tersebut tetapi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak di dalam berserikat dan berkumpul. Nah, dari Orde Baru sampai sekarang sudah berbagai cara dilakukan untuk mengurangi ataupun menyederhanakan partai politik. Misalnya pada masa Orde Baru pernah ada fusi partai politik ya. Makanya pada masa Orde Baru itu hanya ada 2 partai politik dan 1 golongan karya. Nah, oleh karena itulah ternyata penyederhanaan partai politik dengan sistem seperti ini itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Itu adalah terkesan dipaksakan oleh pemerintah. Kemudian langkah-langkah lain yang sudah dilakukan adalah dengan menerapkan yang namanya ambang batas parlemen, ambang batas pemilu, lalu kemudian ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Ternyata ini juga tidak mengurangi yang namanya jumlah partai politik. Nah, ini bisa Anda jadikan sebagai jawaban untuk rumusan masalah nomor 1, yaitu bagaimana perkembangan upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia. Oke, jadi sudah saya jelaskan tadi mulai pada masa Orde Baru sampai kepada saat ini.
Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistem pemilu distrik dapat sebagai alternatif penyederhanaan partai politik di Indonesia. Nah, ternyata teman-teman, ada satu cara yang belum pernah diterapkan oleh Indonesia untuk menyederhanakan partai politik, yaitu dengan mengubah sistem pemilu kita. Kan kita ketahui bahwa sistem pemilu itu sebagian besar dibagi atas dua, yaitu sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu distrik. Indonesia saat ini menggunakan yang namanya sistem pemilu proporsional. Salah satu kelemahan daripada sistem pemilu proporsional adalah ini sangat ramah terhadap partai-partai kecil. Makanya di Indonesia partai-partai kecil itu yang suaranya sangat kecil itu bisa tetap survive. Karena memang sistem penghitungan suaranya juga nanti akan mendukung terhadap keberadaan partai-partai kecil. Berbeda misalnya dengan dia menggunakan sistem distrik. Kalau dia sistem distrik itu adalah dengan meloloskan satu calon untuk setiap distrik. Jadi siapa yang memiliki suara terbanyak di satu distrik atau satu wilayah atau satu dapil, maka dialah yang lolos ke Senayan. Maka dialah yang lolos menjadi anggota DPR maupun anggota DPRD. Nah, apa keunggulannya daripada sistem pemilu distrik ini? Dalam sistem pemilu distrik bahwa yang berhak atau lolos ke parlemen itu adalah partai yang menjadi pemenang di distrik tersebut. Otomatis kalau dikatakan sebagai partai pemenang, berarti partai yang sudah siap dengan segala amunisi untuk bertempur tanda kutip di dalam pemilihan umum. Maka dengan sistem distrik ini, partai politik itu benar-benar diuji, partai politik itu benar-benar diseleksi, bahwa partai politik yang survive adalah partai politik yang benar-benar siap untuk memenangkan suara daripada satu distrik atau satu dapil. Jadi saya rasa sistem distrik ini akan sangat tepat digunakan untuk sebagai alternatif dalam penyederhanaan partai politik di Indonesia. Walaupun ada kelemahannya. Kelemahannya adalah akan sangat banyak nanti suara yang terbuang. Karena hanya akan ada satu nanti yang terpilih menjadi pemenang di dalam satu distrik. Padahal di dalam satu distrik itu, beberapa partai politik akan bersaing di sana. Tapi yang muncul nanti hanya ada satu calon. Kita masuk ke judul yang ketiga, yaitu politik hukum pilkada sistem noken sebagai model pilihan politik masyarakat di Papua. Ini kita berbicara yang namanya keberagaman, tentu berbicara dengan kekhususan dan hak-hak tradisional yang ada di suatu negara. Dan itu diakui oleh negara Indonesia di dalam pasal 18B ayat 2 yang mengatakan bahwa negara mengakui hak asal-usul, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat selagi itu masih hidup, berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, salah satu penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu adalah dengan menghormati model pilihan politik ketika pemilu dilaksanakan di daerah yang bersangkutan. Salah satunya adalah dengan sistem noken yang diterapkan di Papua. Nah, kita tahu bahwa sistem pemilu kita itu kan menganut yang namanya asas luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Padahal kalau kita bandingkan dengan sistem pemilu di seluruh Indonesia dengan sistem noken ini, itu berbeda teman-teman. Dalam sistem noken itu tidak ada asas langsungnya, tidak ada asas rahasianya. Artinya kan secara pasal 22E bahwa sistem noken ini tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalam pasal 18B ayat 2, maka ini sesuai dengan konstitusi. Makanya kemudian yang perlu kita teliti di sini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang pertama. Bagaimana politik hukum penerapan pilkada sistem noken di Papua? Nah, di sini nanti kalau kita berbicara politik hukum, berarti kita berbicara perdebatan-perdebatan, kemudian pilihan-pilihan kenapa kebijakan negara mengakui yang namanya sistem noken itu dalam sistem pemilu di Indonesia. Artinya di sini bahwa Anda melihat bagaimana latar belakang kenapa pilihan itu bisa terjadi. Oke? Kemudian yang kedua adalah bagaimana konstitusionalitas penerapan pilkada sistem noken di Papua. Tadi sudah saya katakan bahwa sesungguhnya sistem noken itu tidak sesuai dengan pasal 22E mengenai asas daripada pemilu. Tapi karena pasal 18B ayat 2 memberikan atau menjamin hak-hak daripada kesatuan masyarakat hukum adat, maka
sistem no-count itu tetap konstitusional. Itulah yang menjadi jawaban singkat yang bisa Anda kembangkan nanti di dalam judul skripsi Anda. Kita masuk ke judul yang keempat, teman-teman, yaitu tinjauan yuridis presidensial threshold sebagai kebijakan hukum terbuka. Jadi di sini ada dua hal yang harus Anda pahami, yaitu presidensial threshold dan kebijakan hukum terbuka, atau bahasa Inggrisnya adalah open legal policy. Keberadaan presidensial threshold ini selalu menjadi permasalahan utama ketika menjelang pemilihan umum presiden atau wakil presiden. Kenapa demikian, teman-teman? Karena ketika undang-undang pemilu maupun undang-undang pilpres mengatur yang namanya presidensial threshold, maka hal ini dianggap telah mengurangi kesempatan atau kans daripada setiap partai politik untuk mencalonkan presiden ataupun wakil presiden. Padahal di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di sana sudah diatur dengan jelas bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya di sini apa? Bahwa kalau kita berbicara secara letterlek atau kita berbicara secara normatif yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, bahwa setiap partai politik itu bisa mengusulkan calon presiden ataupun wakil presiden. Tapi ternyata kemudian, teman-teman, dalam Undang-Undang Pilpres ataupun Undang-Undang Pemilu diatur di sana bahwa harus ada syarat tertentu yang dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden. Nah, misalnya untuk tahun 2019 dan mungkin juga untuk tahun 2024, bahwa untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, setiap partai yang akan mencalonkannya harus memiliki minimal suara sah secara nasional adalah 25% atau kursi di DPR adalah 20%. Artinya di sini adalah bahwa maksimal jumlah calon presiden yang bisa bertarung di setiap pemilu itu adalah 4 pasangan calon. Pertanyaannya kemudian, apakah hal ini adanya pembatasan melalui presidensial threshold ini sudah sesuai atau tidak dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Mahkamah Konstitusi sudah membuat beberapa putusan, dan putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, karena itu adalah sebagai open legal policy, karena itu adalah sebagai kebijakan hukum terbuka, karena presidensial threshold tersebut adalah pengaturannya itu bebas sesuai dengan kehendak daripada si pembuat undang-undang. Itulah kemudian yang ada di dalam rumusan masalah yang pertama, bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait presidensial threshold sebagai kebijakan hukum terbuka. Nanti Anda bacalah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan presidensial threshold. Apa alasannya kenapa ini harus dijadikan sebagai open legal policy? Kemudian yang kedua adalah bagaimana kelemahan presidensial threshold sebagai kebijakan hukum terbuka. Nah, ternyata teman-teman, saya ada tulisan tentang ini, bahwa ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa presidensial threshold adalah sebagai open legal policy, artinya di sini ada kebebasan terhadap pembentuk undang-undang untuk mengatur syaratnya itu seperti apa. Ini akan berpeluang atau berpotensi menimbulkan kelemahan-kelemahan. Misalnya, bagaimana kalau pembentuk undang-undang membuat syarat bahwa untuk mencalonkan partai politik harus memenuhi 50% suara sah secara nasional atau 50% kursi di DPR. Karena kebetulan koalisi daripada presiden itu memiliki suara yang sangat banyak di parlemen maupun suara secara nasional. Apakah bisa itu dilakukan? Bisa saja. Pertanyaannya kemudian, apakah ini demokratis? Karena kalau seperti ini sistemnya, maka jumlah pasangan calon yang bisa ikut di dalam perhelatan pemilu itu hanya ada 2 maksimalnya, atau bisa saja 1. Artinya akan ada kemungkinan bahwa calon presiden itu adalah calon tunggal, dan itu dijamin juga dengan Undang-Undang Dasar. Ketika misalnya
calon presiden itu adalah calon tunggal, itu kan sudah mencederai demokrasi yang kita bangun dalam beberapa puluh tahun terakhir. Nah, itulah nanti salah satu kelemahan daripada presidensial threshold. Anda bisa nanti mencari kelemahan-kelemahan yang lain. Dan ini saya rasa judul yang sangat menarik dan sangat up to date. Kemudian judul yang terakhir adalah penataan peradilan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, kalau kita berbicara peradilan pemilu, ini adalah satu topik yang sangat menarik dan saat ini juga Indonesia sedang mencari bentuk bagaimana peradilan pemilu yang pas untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau Anda lihat di dalam rumusan masalah yang pertama, di sana dikatakan bahwa bagaimana perkembangan peradilan pemilu di Indonesia. Kita tahu bahwa peradilan mengenai pemilu itu kan termasuk juga dalam hal ini adalah pilkada, itu berubah dari waktu ke waktu. Itu dimulai dari diberikannya kewenangan kepada Mahkamah Agung, lalu kemudian diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dan juga ke beberapa badan atau lembaga penegak hukum. Nah, terakhir di dalam pemilu 2019 bahwa peradilan pemilu itu dibagi atas dua. Ada peradilan pemilu untuk proses dan ada peradilan pemilu untuk hasil. Nah, untuk sengketa proses itu dilakukan di Bawaslu, kemudian di PT UN, dan juga di Gakumdu kalau terkait dengan pidana pemilu. Sedangkan untuk sengketa sengketa hasil itu ada di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja kemudian teman-teman dengan membagi adanya sengketa proses dan sengketa hasil ini juga ada kelemahan-kelemahannya. Misalnya Mahkamah Konstitusi yang harusnya dia menyelesaikan yang namanya sengketa hasil, dia banyak juga terjun ke proses, dia banyak mengadili masalah proses. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah bukan mahkamah kalkulator. Dia bukan hanya menghitung-hitung hasil saja, tetapi dia juga harus melihat bahwa hasil itu diperoleh melalui proses yang adil. Itu alasannya, ya. Kemudian di dalam pengadilan secara proses juga itu banyak permasalahan juga, ya. Misalnya ada waktu yang sangat sempit, kemudian bahwa penegak hukumnya tidak memiliki kecakapan yang seperti yang diharapkan sehingga banyak terjadi konflik dan lain-lain. Termasuk juga misalnya diantaranya adalah keberadaan termasuk salah satu diantaranya adalah keberadaan Bawaslu. Bawaslu itu kan badan pengawas pemilu. Ini sangat aneh menurut saya karena ada sebuah badan pengawas tapi sekaligus dia sebagai badan peradilan. Karena di dalam check and balances teman-teman tidak boleh yang namanya pengawas itu sekaligus mengadili. Harusnya sebagai pengawas dia mengerjakan saja tugas pengawasan. Ketika ada pengawasan, ketika dalam pengawasan itu dia menemukan hal-hal yang ganjil, maka itulah yang dilaporkan kepada badan peradilan. Kan begitu sih harusnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana konsep penataan peradilan pemilu di Indonesia. Jadi ke depannya alangkah lebih baik misalnya kalau ada satu badan peradilan khusus yang menyelesaikan setiap persoalan mengenai pilkada. Artinya dengan adanya sistem seperti ini tidak akan ada lagi tumpang tindih perkara. Kemudian yang kedua tidak ada lagi perlawanan ataupun konflik antara proses dan hasil. Artinya di sini kepastian hukumnya ada, kemudian keadilannya ada dan juga akan lebih bermanfaat. Oke, saya rasa demikian teman-teman. Itulah beberapa judul yang bisa saya tawarkan khususnya tentang pemilu dan saya rasa judul-judul tersebut akan bermanfaat bagi Anda dan diterima oleh dosen Anda karena masalahnya itu sangat up to date. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.